Nah, karena kita tidak tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan ketidaktahuan kita yang paling gampang apa? Nempuhkan ke Allah. Begitu, Pak Ustadz, punten. Alif Lam Mim teh naon? Hanya Allah yang tahu. Padahal hanya Dia yang tidak tahu. Manehna tatanya kan supaya aman? Tenanya deui. Hanya Allah yang tahu. Makanya dulu waktu saya ngaji, saya diajarkan Alif Lam Mim. Naon teh Pak artosna? Yang orang itu nyawa, hoream ngaji deh. Hanya ngaji teu ngarti. Itu kan? Sedangkan yang tidak bisa dimengerti kan omong kosong. Ngerti maksud saya? Jadi omong kosong itu yang pertama adalah hal yang tidak berguna, hal yang tidak masuk akal. Yuk, saya mau tanya. Apa yang terpikir oleh kalian kalau ada orang lain bicara tentang kiamat? Selalu hancurnya alam semesta. Sekarang saya mau nanya, emang udah tahu alam semesta? Kan alam semesta itu ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada planet lain. Planet yang dekat dengan bumi aja ada Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus, Pluto. Yang seperti matahari itu jumlahnya di setiap galaksi itu miliaran. Sedangkan galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Yang kayak bumi ini ada 150 miliar. Yang kayak bumi ini jumlahnya ada 150 miliar. Saya mau nanya, kalau hancur tuh yang mana? Nu mana? Iya, dunia nu kurang di Cicingan. Ini pendatang baru, dulu ge eueuh. Dan kalau ini nanti hilang, apakah yang lain-lain itu, planet yang lain menjadi kehilangan bumi? Teu aya. Bumi ini hanya sebutir debu saja di alam semesta yang sangat luas ini. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Ketika bumi ngalenyap teh, kata yang lain, emang gue pikirin. Nah sekarang saya mau tanya, yang namanya hancur tuh yang mana? Pertanyaan saya berikutnya, adakah di Quran yang mengatakan Tuhan maha penghancur? Kan yang ada Tuhan tuh maha pencipta. Nah sekarang kita tarik lagi, apa sih kiamat itu artinya? Kan kiam itu artinya bangkit. Hari kiamat itu harus berbangkit. Siapa yang harus bangkit? Siapa yang harus bangkit? Kita aja. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Gimana sih kalian tuh? Gak jelas kalau ngejawab omong kosong terus. Kita. Saha maneh teh. Yang harus bangkit itu yang sedang jatuh. Kita. Makanya coba belajar ngomong tuh jangan kosong terus. Yang harus berbangkit itu yang sedang jatuh. Yang harus bangkit itu yang sedang tidur. Yang harus bangkit itu yang sedang tidak sadar. Orang tidak sadar jadi sadar, bangkit namanya. Orang jatuh, kemudian dia sadar, saya tidak boleh begini terus. Saya harus semangat. Itu namanya bangkit. Orang sedang sakit, gak boleh saya sakit begini. Saya harus sehat. Itu namanya bangkit. Jadi hari kebangkitan itu sangat luas. Nah jadi kiamat, dan kiamat hancurnya alam semesta. Tengarti. Tapi banyak yang membicarakannya, barijeng tengarti. Makanya kalau di Quran ada kiamat, pasti cerita tentang gunung-gunung diperjalankan. Nah gunung, itu bahasa simbolik. Gunung itu lambang dari kesadaran. Gunung itu lambang dari kesadaran tertinggi pada diri manusia. Itu harus diperjalankan supaya kamu bangkit. Nih contoh. Kalian dulu gak sadar bahwa sakit hati itu bukan buatan orang. Sekarang sadar ternyata sakit hati itu buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang lain tidak seperti yang saya mau, saya kecewa. Sakit hati. Paham? Buatan siapa sakit hati? Oh ternyata sakit hati buatan saya, bukan buatan orang. Nah ketika kita sadar, itu namanya kiamat. Bangkit kesadaran kita. Sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Paham? Baca lagi di Quran, cerita tentang kiamat. Isinya apa? Isinya adalah hari kebangkitan, bukan hancurnya alam semesta. Nah alam semesta ini akan hancur ya iya, tapi hancurnya seperti apa? Apakah bareng, apakah satu-satu juga nggak tahu. Sampai sekarang ilmuwan pun tidak bisa meramal kapan dunia ini akan lenyap. Matahari sudah bisa dihitung, ya sekitar 6 miliar lagi matahari akan habis energinya. Tapi siapa tahu 6 miliar yang akan datang kita sudah tidak ada di sini. Udah pindah ke tempat lain yang mataharinya baru. Betul?
Nah pertanyaan saya, apakah jiwa abadi? Jawab dong. Apakah jiwa abadi? Abadi, seabadi ilahi. Kalau jiwa abadi, seabadi ilahi, berarti kehidupan juga abadi. Kalau kehidupan abadi, maka akan selalu ada tempat buat jiwa berkarya, entah di mana. Paham? Begitu kiamat, nanti dunia hancur. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur. Karunya atun mautna paslami keselen. Saya mah kasihan ke Nabi Adam teh. Suka sedih kalau cerita Nabi Adam teh. Panglamina nungguan kiamat teh. Cek Nabi Adam teh nah terjadi wae nepi ka ayeuna. Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat. Kok kita nggak ngerti-ngerti sih? Hari kebangkitan sudah dekat, sedekat itu. Putuskan oleh kamu. Hari ini kamu bangkit dari ketidaksadaranmu menjadi sadar, itu kiamat. Hari ini kamu bangkit dari keterpurukanmu, itu kiamat. Hari ini bangkit kamu dari kebodohanmu, kiamat. Hari ini kamu bangkit dari omong kosongmu menjadi nyata semua yang kau katakan, kiamat. Hari ini kamu dapat pencerahan, itu kiamat. Silakan kiamatkan sekarang karena kiamat sudah dekat. Ayeuna. Paham? Nanti katanya naik Siratul Mustaqim. Rambut dibelah 7. Rambut yang dipikir rambut betul-betul. Dibelah 7. Kumaha meulahna? Ngabentang sana langit itu. Jembatan itu dari dunia ke akhirat. Dihandap api neraka menyala-nyala. Kumaha? Saya belum pernah baca di Quran ada yang begitu. Tapi percaya. Dan saya mah kalau tisaledat jaga. Nyalakeun Allah we. Nah, hanya jembatan letik-letik teuing. Ini hese. Agama itu jadi susah, menakutkan. Penuh dengan adrenalin, tidak ada kebahagiaan. Selalu yang jelaskan ketakutan. Mun tisaledat ka handap, kabeulem takut neraka. Katanya Allah teh mawelas masih. Piraku Allah nyadiakeun hawu keur meuleum hamba anu di kecintaan. Palercaya maraneh mah. Padahal jelas di Quran dikatakan neraka teh ayeuna di dieu cek Allah teh. Pada saat kamu masih hidup, pada saat kamu masih bernafas. Pada saat dunia dan langit masih ada, pada saat bumi dan langit masih tegak, di situ kau akan merasakan surga dan neraka masalah psikologis, bukan masalah geografis. Oke? Jadi omong kosong apa? Membicarakan hal yang tidak berguna. Membicarakan hal yang tidak masuk akal. Stop. Yang kedua, omong kosong itu sering diartikan dengan cakap angin. Cakap angin. Cakap angin itu membicarakan hal yang tidak ada isinya atau tidak ada benarnya. Kan sering disebut kalau ada istilah kan itu apa? Ada hubungan dengan angin itu apa berita? Angin lalu. Ya kan? Angin lalu. Jadi angin lalu itu ya angin berlalu begitu saja. Jika hitut. Jadi omong kosong itu adalah cakap angin. Membuat dalih, celoteh, imajinasi atau membual. Nah yang lucu itu kan kita tidak bisa membedakan sekarang ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Ngerti maksud saya? Terutama kalau orang sedang berbicara seakan-akan itu kebenaran. Padahal itu kebohongan yang diulang-ulang. Ya sama seperti yang saya bilang tadi. Pertanyaan di dalam kubur. Kan itu sering diulang-ulang kan? Ya gampang lah. Yang senang ibu-ibu mah supaya ngaji. Dusta, bohong, bual, dalih, palsu, tipu, kibul, muslihat, tipu daya. Itu semua omong kosong. Ini saya ambil dari kamus ya. Jadi saya kumpulkan tuh dari kamus. Istilah omong kosong itu sinonimnya apa? Supaya jelas. Oke. Jadi sebetulnya omong kosong itu seperti balon warna-warni. Tahu balon warna-warni? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi isinya semuanya sama kan, angin. Betul nggak? Persis kayak gitu. Kayak gitu. Makanya mohon maaf, banyak sekali kan orang ngasih kajian ini, kajian itu, kajian ini, warna-warni kayak balon. Isinya semuanya angin. Jika hitut asa ditewak.
Makanya omong kosong itu disebut juga seperti itu, ya, parfum isi ulang. Tahu parfum isi ulang? Tahu? Iya. Botolnya sih Hermes. Ya kalau udah isi ulang. Ya tuh. Apalagi isi ulang di Jelekong. Ya pastilah bukan Hermes yang di Paris. Betul nggak? Itu. Tapi ada wanginya lumayan. Cuman palsu. Itu kan omong kosong. Ya. Nah, dari mana munculnya omong kosong ini? Kalau menurut saya, munculnya omong kosong itu dari otak yang kosong. Tapi bahayanya banyak yang kosong otaknya, tetapi berani omong kosong. Karena yang diomong kosongi itu juga otaknya sama-sama kosong, maka yang bicara dengan yang mendengar akhirnya sama-sama kosong. Dari mana munculnya omong kosong? Yang pertama dari otak yang kosong. Yang kedua dari rasa, merasa diri paling benar. Padahal dia tidak bisa membuktikan. Nih saya kasih tahu sama kalian. Jangan coba-coba bicara kalau kalian tidak bisa membuktikannya. Karena itu omong kosong. Dan yang ketiga, omong kosong itu berasal dari kebodohan. Gitu. Nah, orang bodoh itu ada dua. Ada orang bodoh diam, ada orang bodoh ngomong terus. Sudah pasti kalau orang bodoh ngomong kosong. Kayak saya. Ngomong terus kan? Makanya kan orang tahu itu diam. Dan yang bicara itu tidak tahu. Jadi kalian tuh tahu karena diam. Kalau saya bicara terus berarti saya tidak tahu. Itu yang benar. Ya. Makanya yang diam itu, yang tahu itu diam. Karena yang bicara tidak tahu. Makanya enak kayak kalian. Diam terus. Kan dianggap tahu. Tapi dianggap. Dianggap belum tentu tahu. Ya, iya. Udah dengar ceramah aja 2 jam, begitu tanya tadi ceramah apa? Gak tahu isinya apa. Cuman paling juga bilang isinya omong kosong. Jadi ada 5 setidak-tidaknya tanda orang yang omong kosong. 1, cirinya itu orang yang omong kosong itu suka meremehkan orang lain. Dan orang yang suka meremehkan orang lain biasanya adalah orang yang masih ada konflik di dalam dirinya. Ini saya kasih tahu. Semua konflik dengan diri sendiri itu awalnya di pikiran. Tapi begitu sudah dengan orang lain, karena yang di pikiran sudah keluar dari sini. Sehingga kata-katanya terkadang tidak mengenakan. Makanya orang-orang yang sudah berada di tingkatan cinta kasih, kalau mau bicara itu dia kontrol. Apakah yang kita bicarakan ini menyenangkan, menyinggung perasaan orang? Dijaga betul itu perasaan itu. Dan orang yang suka meremehkan orang lain, jelas ya, itu di dalamnya masih kosong. Makanya apapun yang diomongkan, pasti omong kosong. Karena sesungguhnya manusia itu dilihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Kalau dia memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu berarti sudah isi. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang omong kosong itu haus dengan pujian. Sering bicara alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah. Tetapi masih haus dengan pujian. Pengen tahu orang yang haus dengan pujian? Gampang kok. Hina aja dikit, meradang. Itu cara ngetesnya. Hina aja sedikit, meradang. Karena orang yang haus dengan pujian selalu tidak siap dengan hinaan. Walaupun dia mengatakan segala puji milik Allah, omong kosong. Kata alhamdulillahnya itu omong kosong, tidak nyata dalam dirinya. Kalau dia mengatakan segala puji habis buat Allah, dia tidak tumbang ketika dipuji, dia pun tidak terbang, tidak tumbang ketika dicela, dia pun tidak terbang ketika dipuji. Pujian dan celaan bagi dia sama nilainya. Udah gitu nggak kalian? Sudah? Bilang aja sudah. Kenapa sih? Sudah 1%, kan udah bagus itu juga. Jadi oleh karena itu maka orang yang maaf ya, suka menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi disesali. Maka saya bilang kemarin di kelas holistik. Saya bilang begini di pertemuan pertama. Kenapa kalian bertemu saya? Itu pertanyaan saya.
Diam semuanya, nggak ada yang menjawab. Saya bantu menjawab. Yang mempertemukan kalian dengan saya adalah segala hal yang tidak kalian kehendaki terjadi dalam hidup kalian. Betul? Di kelas holistik itu yang sakit, yang stres, macam-macam. Sakit dikehendaki? Tidak. Stres dikehendaki? Tidak. Penderitaan dikehendaki? Tidak. Gara-gara itu hadir, maka mereka ketemu saya. Jadi yang mempertemukan kalian dengan saya itu bukan hal yang kalian kehendaki, tetapi karena ada hal yang tidak kalian kehendaki, kalian bertemu saya. Pertanyaan saya berikutnya, berarti yang kalian tidak kehendaki dan itu terjadi, baik apa buruk? Langsung pada keluar air matanya. Kalau begitu baik ya. Dan kalau kalian sedang mendapatkan yang kalian kehendaki, kalian gak akan ketemu saya. Sama kalian di sini juga begitu modelnya. Ya kan? Cari guru spiritual kan kalau ada masalah. Ada masalah nggak cari guru. 2, haus pujian. Makanya orang yang haus pujian udah jelas kosong. Masih nggak? Masih apa tidak? Yang ketiga, mudah marah ketika dikritik. Ini ciri orang kosong. Kalau dikritik sedikit aja marah. Wow, cari-cari pembenaran. Tidak siap. Tidak terbuka. Sangat tertutup. Makanya orang-orang yang suka menyesali keadaan, mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Suka membicarakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bisa diubah. Biasanya suka cerita masa lalu. Kadang-kadang membicarakan masa depan yang tidak-tidak. Di sini masih ada iri hati, hidupnya selalu membandingkan dia dengan orang lain. Malas, pengangguran, tidak mau beraktivitas, tidak energetik. Itu ciri-ciri omong kosong semua itu. Maaf ya, saya bahas. Dan setelah ini kita akan tahu apakah saya isi atau kosong. Itu aja. Yang keempat, enggan mengakui ketika dia tidak tahu. Orang yang kosong, kalau dia tidak tahu, dia tidak pernah mengakui kalau dia tidak tahu. Selalu memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu. Padahal yang diomongkan oleh dia itu kosong. Omong kosong. Itu. Jadi saya ketika bikin masjid ini, terus terang, kesulitan saya mencari khotib yang bisa ngisi khutbah Jumat tiap Jumatan yang tidak omong kosong. Karena saya sendiri tidak bisa tiap Jumat harus ngasih ceramah. Dan kalau saya ngasih ceramah selalu berbahaya. Karena kebanyakan belum siap dengan yang isi. Lebih senang yang omong kosong. Oleh karena itu maka sudahlah, saya bilang sama ketua DKM, udah siapa aja suruh ceramah, nggak masalah. Cuman saya sering berpikir masjid ini kan dibuat tidak mudah. Inginnya sih masjid ini diisi dengan ceramah-ceramah agama yang isi. Itu maunya saya. Nah supaya saya tidak kecewa, saya bebaskan keinginan saya pada orang. Udahlah, yang penting mah ayat Jumatan we. Sementara begitu. Jadi kalau kalian nanti mau daftar jadi khotib, boleh hari ini. Daftar sama Ustaz Ridwan. Bisa. Gak usah panjang-panjang ceramah tuh. Panjang gak jelas. Ada juga yang pendek tambah gak jelas. Ceramah itu gak usah panjang. Makanya kalau di sini ceramah Jumat udah saya kasih tulisan, gak boleh lebih dari 7 menit. Buat apa? Omong kosong, cerita aja sejarah masa lalu yang tidak terjadi pada dirinya, buat apa? Ya. Makanya saya kalau di sini ada yang lama-lama ceramah ngayayai, itu bahasa Inggris. Panjang kemana? Udah saya bilang hentikan besok. Kasih honor agak besar. Ya memang itulah ya. Tidak gampang ngurus masjid itu. Ya. Yang kelima, tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kelihatan ya, ciri orang kosong: 1, meremehkan orang lain. 2, haus pujian. 3,
marah ketika dikritik. 4, tidak pernah ngaku kalau dia tidak tahu. Selalu ingin dibilang sebagai orang yang tahu. 5, nih, tidak mau mendengarkan. Saya yakinlah kalau kalian nomor 5 enggak. Karena buktinya hari ini mau mendengarkan saya. Nomor 5 udah pasti tidak lah. Ting tahu opat mah. Ya. Jadi sebetulnya omong kosong ini tadi saya bilang gibah. Gibah dari goibiyah. Goibiyah itu membicarakan hal-hal yang goib. Hal-hal yang tidak pasti. Ya. Oleh karena itu maka judi itu haram. Judi itu berbicara yang goib. Judi itu haram. Nah, apa yang haram? Membiarkan diri kita dalam ketidakpastian. Contoh, ini contoh judi. Udah tahu judi? Bilang, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Udah tahu? Mau saya kasih tahu? Belum kan? Nah, itu bilang aja. Saya tanya, kamu kalau mati nanti, ya, terang apa gelap? Jawabannya apa? Wallahu alam. Taeta judi teh. Kamu nanti selamat apa celaka? Wallahu alam. Gimana Allah we? Taeta judi teh. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian itu judi. Itu yang disebut dengan bertenung. Itu yang disebut dengan mengudi nasib dengan anak panah. Makanya Rasulullah mengatakan memanah itu penting. Malah memanah beneran. Memanah itu artinya supaya kita memiliki fokus dalam hidup. Supaya kita memiliki arah dalam hidup. Arahkan anak panah kita ke arah yang tepat untuk mencapai tujuan. Bukan olahraga harus memanah. Olahraga mah naon we nu ngesang. Bade lari mangga. Bade jogging mangga. Tidak ada klasifikasi kalau olahraganya memanah masuk surga. Poli mah henteu cenah. Solo goto pisan, ya, mengklasifikasi itu. Makanya di pesantren nggak ada poli, nggak ada main bola, basket, hanya memanah dan berkuda. Tahu berkuda? Naik kuda, salah lagi. Ini omong kosong. Kumaha mun teu boga kuda? Kuda tuh ini nih kuda. Sekarang ini kita sedang berkuda. Kendalikan nih ya oleh kesadaranmu. Kita tuh sekarang sedang naik kuda. Karena kita sedang naik kuda, kendalikan kuda kita. Jangan jadi kuda liar, kendalikan. Dengan apa? Dengan cara memfokuskan pada tujuan. Itu memanah. Makanya memanah dan berkuda. Ngartos dia tente. Basket haram. Main bola haram. Sekarang Piala Dunia di Qatar. Qatar itu negara Islam. Suka nonton bola? Inggris sama Iran kalah mana? Kalah? Berapa? 6-1. Benar berarti nonton. Berapa? 6-2. Benar berarti nonton. Ya benar nonton. Cuman ada yang tuntas, ada yang tidak. Kalau saya nontonnya sampai 5-1. Saya nonton sampai 5-1. Nah itu yang 6-2 tuntas. Semuanya benar. Nah itu namanya nggak omong kosong. Paham? Jadi omong kosong itu bahasa Arabnya gibah. Gibah dari goibiyah, membicarakan hal-hal yang goib, yang tidak pasti. Jadi apapun yang dibicarakan kalau masih goib, itu sebetulnya omong kosong. Sekalipun kalian sedang berbicara hal-hal yang disebut dalam tanda kutip suci. Kalau tidak dialami oleh diri sendiri, itu berarti masuk dalam tataran goibiyah. Nah, jadi omong kosong itu satu, membicarakan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan persepsi. Persepsi berarti produk dari pikiran. Yang ketiga, membicarakan sesuatu tanpa bukti. Yang keempat, membicarakan sesuatu hanya berdasarkan fiksi dan ilusi. Yang kelima, membicarakan sesuatu tanpa isi. Yuk, sekarang saya mau nanya, sering nggak terjebak pembicaraan yang seperti ini? Membicarakan sesuatu yang tidak pasti, membicarakan sesuatu berdasarkan persepsi, membicarakan sesuatu tanpa bukti, membicarakan sesuatu hanya fiksi dan ilusi, membicarakan sesuatu tanpa isi. Sering? Sering banget.
Dan yang lucu, membicarakan kelima hal ini di tempat-tempat suci. Padahal semuanya ilusi. Itu? Ya, atau sekarang mah bicara tuh yang ada isi. Bicara Allah, tahu Allah. Bicara iman, mengalami iman. Bicara Islam, merasakan rasanya Islam. Bicara takwa, sudah tahu laku takwa yang sesungguhnya. Bicara saum, sudah mencapai saum yang sebenarnya. Bicara zakat, sudah mencapai kesucian jiwa. Bicara haji, sudah bisa berkunjung ke Baitullah yang sejati dalam diri. Indah gak gitu? Bicara syahadat, sudah mengalami penyaksian. Bicara malaikat, sudah tahu malaikat. Nyata barangnya, kelihatan wujudnya nyata dalam diri. Bicara surga dan neraka, nyata, sudah memasukinya saat ini, di sini, sekarang. Bicara akhirat, sudah bisa mencapainya sekarang. Karena akhirat adalah terminal terakhir kita, sekaligus terminal awal kita. Akhirat adalah Allah yang ada dalam diri kita. Coba kalau nyata semuanya begitu, indah gak? Indah. Sehingga yang dibicarakan itu membuat kita menjadi percaya diri karena nyata. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, omong kosong itu apa? Masa lalu tuh omong kosong. Sudah tidak ada bersama kita lagi. Sudah lewat. Masa depan, omong kosong. Karena masa depan itu belum kita jelang. Masa kini, itulah kenyataan. Oleh karena itu, saat inilah saat yang paling penting. Karena saat ini saat yang paling penting. Lihat, semua orang yang sedang bersama kita saat ini semua orang penting. Maka lakukan hal penting pada orang penting. Karena saat ini hal yang paling penting. Jangan menunda kalau mau melakukan kebaikan. Sekarang. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu pelajaran dari saya yang diulang-ulang. Sesungguhnya hanya untuk membuat kita supaya tidak omong kosong. Jadi lebih baik diam, tapi tahu. Daripada bicara, tetapi tidak mengerti yang dibicarakan. Karena itu omong kosong. Tahu saja diam. Apalagi kalau tidak tahu, diam. Tanya naon ngomong wae. Ditanya bingung. Iya. Diam adalah emas, tapi bicara adalah baik. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Boleh nggak bicara? Boleh, asal bicara yang ada isinya. Itu namanya berlian. Tapi kalau bicara yang nggak ada isinya, udah diam aja, itu emas. Itu. Jadi diam itu emas. Makanya kalau istri kita minta emas, diam saja. Kalau marah-marah bilang, diam itu emas. Selesai kan? Iya, ini ilmunya saya kasih tahu. Kadang diam dan menunggu lebih bernilai daripada bergerak tanpa arah. Ini yang namanya mindfulness. Karena terkadang kita ini mohon maaf. Setiap ada sesuatu yang tidak cocok dikomentari. Setiap ada sesuatu yang ini, apa sih istilah anak mudanya tuh sekarang? Kepo. Pengen tahu aja gitu. Ya, makanya disinilah pentingnya mindfulness. Diam dan menunggu. Diam dan menunggu. Gini, saya kasih tahu. Kalau kita ketemu orang baru, gak usah pameran dulu lah. Diam aja. Simak. Kalau bertamu, simak aja dulu. Saya kemana-mana kalau ketemu dengan orang-orang baru, diam aja. Tidak usah memperagakan diri. Tidak usah mengenalkan diri terlalu jauh. Karena nanti juga orang akan tahu siapa kita kok. Nah cuman kita tidak mau menunggu. Ingin segera orang tahu siapa diri kita. Ada ketidaksabaran dalam diri kita. Nah itu sebetulnya hati-hati, itu bisa ciri orang yang kosong.
Jadi ada dua hal yang amat baik jika dilakukan. Satu, bicara yang baik atau diam. Jadi mulai sekarang supaya kita tidak terjebak omong kosong, daripada kita bicara yang kosong, lebih bagus diam. Kecuali yang kita bicarakan itu sudah kita buktikan, sudah kita rasakan, baru dibicarakan. Itu bicaranya ada isinya. Mohon maaf para sahabat, pernah nggak dengar orang omong kosong? Gimana rasanya kita yang mendengar? Gimana? Apa? Gak enak kan? Hambar kan? Ya, bahkan terasa memuakan. Bahkan terasa waktu itu seperti lama menunggu yang semacam itu. Betul nggak? Gitu. Karena nggak ada energinya. Nggak ada energinya. Makanya kalau khutbah Jumat biasanya suka ada suara. Apalagi khutbahnya panjang. Nanti suara yang khutbah itu diiringi dengan itu musiknya. Kenapa timbul iringan musik semacam itu? Jangan-jangan karena yang dibicarakan omong kosong. Karena kalau yang dibicarakan gak ada isinya itu gak nyambung, gak ada persambungannya, ya, tidak ada resonansi, istilah bahasa kerennya. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Karena apa? Bicara bahkan terkadang suka mengkhianati. Tapi diam itu sudah dipastikan, itu teman sejati yang tidak akan pernah mengkhianati. Jika tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jangan katakan apapun. Nah, suka ada dorongan dalam diri ingin bicara, padahal yang dibicarakan tidak penting. Nah, biasanya suka salah jadinya bicaranya, dan ngarang. Betul nggak? Saking ingin bicara, terkadang tidak ada yang perlu dikatakan. Itu bahaya, karena kadang-kadang ada dorongan dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu, jadi salah. Bukan sekedar omong kosong, salah jadinya. Percakapan paling penting dalam hidup kita terjadi dalam keheningan. Jadi diam itu bagus kalau kita melakukan percakapan dengan diri kita dalam keheningan. Makanya rajin-rajin melakukan percakapan dalam keheningan dengan diri kita. Di situ kita sedang belajar supaya tidak omong kosong. Kebisingan menciptakan ilusi. Nah, kebisingan biasanya bising itu karena banyak yang berbicara tapi kosong. Bising kan? Gitu. Diam membawa kebenaran. Hanya diam yang membawa kebenaran. Lihat pohon. Diam. Makanya pohon itu sering disebut sebagai lambang meditasi yang agung. Diamnya pohon berkarya. Diamnya pohon menyumbang. Diamnya pohon memberikan sesuatu pada manusia. Yuk kita belajar dari pohon. Jadilah seperti akar. Diam dalam kegelapan. Walaupun dia yang paling berjasa memberikan makanan pada seluruh bagian pohon. Keren gak akar? Kan kalau akar keluar dari tanah, pohonnya mati. Jangan ingin pameran. Kalau ingin kalau berbuat kebaikan, berbuat saja. Ya, mulai sekarang begitu ya. Iya. Udah kecil nyumbangnya, selalu pakai kata-kata, gak apa-apa ya ayah guru. Kecil juga yang penting, ikhlas. Ya udah saya jawab, yang ikhlas tuh banyak. Dan kita kan suka bersandiwara seperti itu. Keheningan itu murni dan suci. Itu menyatukan orang karena hanya mereka yang merasa nyaman satu sama lain yang dapat duduk tanpa bicara. Pada titik tertentu terkadang kita harus belajar duduk tanpa bicara. Karena duduk tanpa bicara, kalau frekuensi kita sama, kita udah bisa saling mengerti. Makanya itulah ya. Kalau kita sudah bisa seperti itu yang disebut dengan merasa sebelum terasa. Tidak usah banyak cakap, tetapi kita bisa memahami orang. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Sama seperti kita sedang meniti ke dalam diri, duduk tanpa bicara kan? Tapi tiba-tiba kita jadi ngerti, jadi pinter. Karena Allah cara mengajarkan kita tidak menggunakan kata-kata, tidak ada suaranya. Hanya getaran-getaran ilahi saja. Dan getaran-getaran ilahi itu ketika resonan dengan getaran kita, ada banyak yang disampaikan oleh Allah. Itu yang namanya wahyu. Ya terlalu keren lah kalau bagi kita, kalau wahyu sebut saja itu adalah intuisi. Jadi apa sih wahyu itu? Getaran-getaran ilahi yang bisa ditangkap oleh penerimanya. Sehingga sang penerima itu dalam keadaan hening dan diam, tanpa bicara, duduk, tetapi bisa menangkap yang dimaksud. Disitulah yang disebut dengan ilmu sejati. Jadi bagusnya kan sebetulnya pengajian kita itu, saya duduk di sini, kalian duduk di sana, kita duduk tanpa bicara.
2 jam udah selesai, kita duduk tanpa bicara, tahu-tahu semua punya rangkuman. Keren kalau gitu. Keren kalau gitu ya. Insya Allah pengajian kita akan ditinggalkan banyak orang. Meditasi adalah keheningan, memberi energi dan memuaskan. Diam adalah ekspresi fasih, ya, dari hal yang tak bisa diungkapkan. Karena terkadang keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi kadang-kadang keheningan kan dalam kejujuran kita lebih keras daripada kata-kata. Makin tenang, kita makin bisa mendengar. Makanya tidak mungkin kalian bisa mendengar tanpa tenang. Karena orang yang tenang ketika mendengar dia merespon. Nah, ada orang kan yang tidak tenang, ketika mendengar, belum tuntas dia mendengar, sudah merespon. Ada kan gitu? Nah itu yang disebut dengan berantem. Itu yang disebut dengan konflik. Coba, kalau ada orang yang sedang marah, 2. Ini ngomong belum selesai, ini udah ngomong lagi. Ini ngomong selesai, terus aja sepanjang waktu itu terjadi salah persepsi. Karena dia tidak mau mendengar. Belum tuntas, belum mengerti, sudah ngomong. Karena di sini ada kemarahan, ada emosi. Makanya menghadapi orang yang semacam itu kuncinya sederhana kok. Antepkeun. Keheningan adalah sumber kekuatan yang besar. Karena apa? Kalau kita hening, keputusan yang diambil oleh kita tidak akan salah. Ya, karena perasaan terdalam selalu muncul dalam keheningan. Jadi, ayah bunda semuanya, untuk kita tidak terjebak omong kosong, maka kunci latihannya adalah kita banyak diam, tetapi diam dalam keheningan. Bicara secara langsung dengan jati diri kita sendiri. Dalam keheningan, di balik apa yang bisa didengar, terletak jawaban yang telah lama kita cari. Kadang-kadang dalam keheningan, maaf ya, kalau saya pengalaman ya, kalau sedang mencari jawaban yang dicari, saya suka ketemunya di toilet, di WC. Jadi kalau ada orang mengatakan WC itu tempat yang kotor, itu keliru. Karena di WC itu kita paling jujur. Betul nggak? Bau kita yang tahu. Betul nggak? Tubuh kita seperti apa, kita yang paling tahu detailnya. Betul nggak? Ya. Saat kita buka baju semuanya, kita melihat diri kita sesungguhnya. Disitulah kita sedang jujur pada diri kita sendiri. Betul nggak? Panunya sebelah mana, kita yang tahu. Boroknya sebelah mana, kita yang paling tahu. Betul apa tidak? Iya. Bentuk tubuh kita seperti apa, kita yang tahu. Kalau sudah dibungkus kayak gini kan nggak kelihatan. Tapi saat itu kita di situ jangan-jangan tempat yang paling jujur untuk hening pada diri sendiri. Dan jangan heran kalau di situ kadang-kadang kita suka mendapatkan begitu banyak intuisi. Bahkan jawaban lama yang kita cari itu bisa jadi muncul secara tiba-tiba di situ. Itu yang disebut dengan duduk tanpa bicara. Itu yang disebut dengan hening. Dan ini akan mengisi kekosongan dari omongan-omongan kita. Tidak mengatakan apa-apa terkadang berarti paling banyak. Jadi justru kalau kita tidak mengatakan apa-apa, memiliki arti lebih banyak daripada mengatakan apa-apa. Kan ada orang hanya dengan diam, tetapi diamnya itu memiliki arti yang banyak. Seorang yang sudah bijaksana ketika dia didatangi muridnya bicara ini, bicara itu. Seorang yang sudah bijaksana, selevel guru, diam saja. Dan diamnya itu memiliki arti yang banyak kalau muridnya cerdas. Makanya ya, kalau kita cerita buku-buku warisan para aulia, bagaimana para murid itu belajar dari gurunya. Kadang-kadang murid bisa menangkap dari gurunya pada saat duduk tanpa bicara. Karena itu memiliki arti yang sangat luar biasa. Makanya diam adalah senjata kekuatan pamungkas. Kenapa? Nih saya kasih tahu. Kalau kita sedang rame-rame dengan seseorang, ingat kata-kata saya. Diam adalah senjata pamungkas. Diam aja. Selesai. Tapi ada juga yang ingin agar kita bicara terus. Kan begitu? Ya. Belum selesai cenah. Mau angges-angges. Diam itu bukan berarti lemah. Terkadang kita tahu apa yang harus kita katakan, tapi kita tidak ingin melukai perasaan seseorang. Jadi kalau orang yang selalu diam, itu bukan berarti lemah. Karena dia cuman menimbang rasa. Apakah kalau saya berkata begini menyinggung orang lain atau tidak? Itulah ya. Kadang-kadang orang-orang yang lembut seperti itu, ya. Jangan dipaksa dia harus berkata. Karena apa? Karena dia justru kalau disuruh berkata ada ketakutan, takut menyinggung perasaan orang lain. Inilah sebetulnya teknik-teknik untuk mengisi supaya kita tidak kosong. Daripada saling menyakiti,
lebih baik diam untuk menahan segalanya. Karena kalau kita banyak bicara, awalnya mungkin hanya lewat mulut, tapi berikutnya kan bisa fisik kalau tersulut oleh emosi. Nah, daripada saling menyakiti, lebih baik diam untuk menahan segalanya. Terkadang diam itu penting. Ketika marah, diamlah. Atau malah justru menambah masalah. Jadi ketika marah, cara menyelesaikan masalah ketika marah adalah diam. Jadi diam ini keren sekali ya. Nah, disitulah kita akan banyak sekali mendapatkan energi sebetulnya, supaya kita tidak omong kosong. Baik para sahabat semuanya, hari ini saya sudah bicarakan tentang omong kosong. Saya bicara juga tentang ciri-ciri orang yang omong kosong. Dan ciri yang ini yang paling penting untuk dicamkan, ya. Jangan meremehkan orang lain, jangan orang yang jadi haus pujian, jangan mudah marah ketika diberi kritikan, jangan sulit mengakui ketika tidak tahu. Bilang kalau tidak tahu, tidak tahu. Kalau tahu, bilang tahu. Karena orang yang mengatakan saya tidak tahu dan betul-betul dia tidak tahu, justru dia sedang membuka berkah dari semesta. Tidak suka mendengarkan pendapat dari orang lain, buang sifat seperti itu supaya kita menjadi terbuka. Jangan-jangan selama ini yang ada dalam diri kita cuman kekosongan saja. Itu perlu ada energi, perlu ada isi. Makanya dalam ilmu agama ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Tingkatan ilmu juga seperti itu. Oleh karena itu, maka kita harus mengerti, setiap ada syariat pasti dong ada hakikatnya. Setiap ada simbolik pasti dong ada makna yang sebenarnya. Supaya kita tidak omong kosong, yuk tangkap maknanya. Sama seperti orang pergi haji, pergi umroh. Ihram ada maknanya, kain ihram 2 lembar ada maknanya. Laki-laki pakai kain ihram, perempuan tidak, ada maknanya. Ya toh? Tawaf bentuknya lingkaran, ada maknanya. Tawaf mulainya dari Hajar Aswad, ada maknanya. Lewat Multajam, ada maknanya. Lewat pintu Ka'bah, ada maknanya. Lewat Makom Ibrahim, ada maknanya. Lewat Hijr Ismail, ada maknanya. Kenapa istilam ketika memasuki rukun Yaman? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ada maknanya. Kenapa doa dari rukun Yaman sampai ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu ada maknanya. Kalau kita memaknai semuanya itu sehingga kekosongan kita menjadi isi, di situ kita menjadi bermutu.